Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Edcode dan ini adalah episode ke-14 yang kita akan membahas tentang tuples dan dictionaries. Jadi buat teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya, episode 13 tentang list, aku sarankan teman-teman untuk lihat episode itu terlebih dahulu karena ini adalah episode lanjutan dari episode 13. Nah, buat teman-teman yang udah nonton, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Jika teman-teman masih ingat, di episode sebelumnya kita bisa bayangkan list itu sebagai sebuah keranjang belanjaan dengan beberapa aturan yang berlaku, maka tuples juga punya aturannya sendiri. Teman-teman bisa bayangkan tuples itu sebagai sebuah file log. File log ini bisa mencatat transaksi yang sudah terjadi. Contohnya, transaksi sebuah perusahaan atau aktivitas karyawan seperti absensi dan lain sebagainya. Untuk aturannya sendiri, sama seperti list, kita punya yang namanya urutan, dan urutan itu penting, karena di dalam tuples, kita masih menggunakan indeks ya. Lalu tidak bisa dimodifikasi, berbeda dengan list yang bisa dimodifikasi, di sini tuples tidak bisa dimodifikasi. Jadi, tuples ini berguna untuk data-data yang mana tidak akan diganti ke depannya. Contohnya, misalkan di sini aku punya sebuah tuples yang aku kasih nama login, di dalamnya aku bisa berikan beberapa value. Seperti contohnya yang pertama ada login manager, jadi kita bisa tanyakan posisinya untuk login sebuah aplikasi ya. Lalu ada tanggal dan juga tempatnya. Nah, untuk aturan penulisan sendiri, di sini tuples bisa teman-teman buat dengan cara memberikan value di dalam kurung, yang nantinya untuk tiap-tiap value-nya teman-teman bisa pisahkan dengan koma. Jadi jika kita bekerja dengan list, kita menggunakan kurung siku. Jika kita bekerja dengan tuples, teman-teman bisa gunakan kurung biasa. Jika ini teman-teman print, maka dia akan tampilkan seluruhan dari tuples tersebut. Nah, jika teman-teman menggunakan indeks, dia juga masih bisa untuk tampilkan value dengan indeks tersebut. Contohnya di sini misalkan aku punya sebuah tuples yang aku berikan nama logs. Dan di dalamnya aku bisa punya beberapa value. Contohnya di sini aku buat value pertama yaitu login dengan username 1 dan juga value kedua untuk daytime-nya. Jika aku print maka aku bisa dapatkan keseluruhan. Jika aku print dengan indeksnya maka aku hanya akan dapatkan value dari indeks yang aku ingin tampilkan. Nah, di sini bedanya dengan list, teman-teman tidak bisa menggunakan beberapa metode-metode yang kita sudah gunakan di episode sebelumnya ya, seperti append, lalu kita juga nggak bisa untuk remove, kita juga nggak bisa untuk edit indeks tertentu yang ada di dalam tuples. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke dalam Visual Studio Code. Oke teman-teman, sekarang aku sudah balik lagi ke dalam Visual Studio Code, dan kali ini kita akan belajar tentang tuples. Nah, misalkan aku punya sebuah tuples yang aku kasih nama colors. Jadi kita akan coba bermain dengan warna. Lalu di dalamnya aku punya 3 item. Misalkan di sini aku tuliskan red, green, dan blue. Seperti ini ya. Kalau ini aku print, maka dia akan berikan aku keseluruhan tuplesnya. Kalau misalkan aku mau untuk ambil dengan indeks tertentu, seperti cara kita berinteraksi dengan list, teman-teman bisa lemparkan kurung siku lengkap dengan indeksnya. Misalkan di sini aku mau ambil indeks 1 yaitu green, aku bisa tuliskan angka 1 di dalam parameter indexingnya dan kita bisa dapatkan hasil green. Lalu di sini teman-teman juga bisa untuk lihat kira-kira apa tipe dari variabel colors ini. Di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa tipe data colors ini adalah tuples. Nah, jika sebelumnya aku sudah jelaskan ke teman-teman kita nggak bisa melakukan modifikasi ke dalam tuples ini, sekarang kita akan coba untuk lakukan modifikasi ya. Kita akan coba cek apa error yang akan kita dapatkan. Misalkan di sini aku mau melakukan sebuah penambahan data, misalkan aku mau tambahkan white ya. Jika ini aku eksekusi, maka aku akan dapatkan error yang dia bilang bahwa tuple itu nggak punya atribut append. Jadi teman-teman nggak bisa tambahkan datanya, teman-teman nggak bisa hapus salah satu item dari tuples tersebut. Tapi untuk tuples ini teman-teman juga bisa melakukan pengulangan ya, seperti yang kita lakukan di dalam video tentang list kemarin. Misalkan di sini aku mau buat sebuah looping dengan for, kita berikan x sebagai variabel, lalu kita akan gunakan colors sebagai acuan untuk pengulangannya. Lalu di dalam looping ini aku mau berikan sedikit tambahan kalimat ya, misalkan unlike warna tertentu. Kalau ini aku eksekusi, maka dia akan mengulang sebanyak jumlah data yang ada di dalam list ya. Karena di sini kita punya 3, maka dia akan berikan aku I like red, green, dan blue. Selanjutnya kita juga bisa membuat list di dalam tuples, teman-teman.
Caranya seperti ini. Misalkan aku punya sebuah tuples, aku beri nama dia mix ya. Lalu di sini misalkan aku berikan sebuah numerik, lalu aku berikan sebuah string, dan terakhir aku berikan dia tipe data list. Di dalamnya aku bisa berikan dia angka, misalkan aku kasih dia 12 dan 15 seperti ini ya. Nah, untuk list di dalam tuples ini kita bisa melakukan apa-apa yang kita lakukan ke dalam list seperti biasanya. Jadi kita bisa melakukan modifikasi, kita bisa tambah, edit, dan hapus data khusus hanya untuk tuplesnya saja. Caranya seperti apa? Caranya di sini teman-teman perlu berikan lokasi dari indeksnya teman-teman. Misalkan di dalam tuples mix ini, aku punya list yang indeksnya itu 2 ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu di sini teman-teman bisa gunakan function yang kita gunakan di saat kita berinteraksi dengan list. Contohnya di sini aku mau gunakan append, lalu aku tambahkan angka baru di dalamnya ya. Misalkan aja aku tambahkan 33. Lalu di sini aku bisa print kembali untuk mix-nya. Jika ini aku eksekusi, maka teman-teman akan melihat bahwa data tuples mix-nya memiliki angka tambahan khusus hanya di list-nya ya, yaitu 33, seperti yang kita tuliskan di atas. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam materi kedua, yaitu dictionary. Di dictionary ini aku mau teman-teman membayangkan sebuah buku telepon, yang di dalamnya teman-teman bisa punya berbagai macam data. Misalkan teman-teman punya nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Jadi untuk aturan dari dictionary ini sendiri, kita akan menggunakan pasangan key dan value untuk berinteraksi dengan data yang ada di dalamnya. Jika di dalam tuples dan list kita menggunakan index, di sini kita akan menggunakan key untuk ambil value-nya. Contohnya seperti ini. Aku punya dictionary yang aku kasih nama phonebook. Di dalamnya aku punya 3 item. Name, nama, nomor telepon, dan juga alamat. Yang nantinya jika aku ingin berinteraksi dengan salah satunya, aku bisa tuliskan key-nya untuk mendapatkan value-nya. Untuk cara penulisannya seperti ini. Misalkan aku punya sebuah dictionary, aku beri nama dict, lalu di dalamnya aku punya 2 pasang ya. Jadi key 1 yang aku pasang dengan value 1 dan key 2 yang aku pasang dengan value 2. Di sini penulisan dictionary sendiri teman-teman bisa tuliskan dengan kurung kurawal yang di dalamnya untuk setiap pasang akan dipisahkan dengan titik 2. Dan jika teman-teman ingin membuat sebuah pasangan baru, teman-teman bisa pisahkan antara pasangan dengan koma. Lalu di sini jika aku ingin tampilkan value tertentu, misalkan aku ingin tampilkan value 1, maka aku bisa lemparkan key 1 ke dalam indeks dari dictionary-nya. Begitu juga dengan pasangan yang lain. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh ya. Misalkan aku punya sebuah dictionary yang aku kasih nama student. Di dalamnya aku punya nama, umur, dan juga jurusan. Jika aku ingin ambil namanya saja, aku bisa ketikkan dictionary-nya, yaitu student, lalu di dalam indeksnya aku bisa lemparkan key-nya. Yang di sini aku beri nama name. Jika ini aku eksekusi, aku akan dapatkan value Alice. Begitu juga dengan pasangan yang lain, seperti age dan juga major. Untuk lebih lengkapnya, kita akan langsung coba aja di dalam Visual Studio Code. Oke teman-teman, sekarang kita sudah kembali lagi dalam Visual Studio Code, dan kita akan coba bermain dengan dictionary. Misalkan di sini aku punya dictionary yang aku beri nama person, lalu teman-teman bisa berikan kurung kurawal seperti ini. Lalu kita akan enter dan kita akan berikan beberapa pasang ya. Contohnya misalkan aku mau berikan key yang pertama dengan nama name, lalu di dalam key itu aku berikan value Alice. Lalu key kedua, misalkan di sini aku mau berikan umur ya. Di sini kita coba kasih 25 untuk value dari umurnya. Nah, sekarang kita bisa berinteraksi dengan dictionary ini dengan cara teman-teman print dictionary person-nya. Lalu di parameter indeksnya teman-teman bisa lemparkan key mana yang teman-teman mau tampilkan. Misalkan di sini aku mau tampilkan namanya saja, maka aku bisa tuliskan seperti ini. Jika aku mau tampilkan umurnya, kita copy paste, kita ganti parameter indeksnya, lalu kita eksekusi, maka aku akan dapatkan umurnya, yaitu 25. Nah, untuk dictionary ini sendiri, kita juga bisa melakukan modification. Kita bisa melakukan penambahan data, kita bisa melakukan edit, dan juga kita bisa remove pasangan yang ada di dalam dictionary yang sudah kita buat. Kita akan coba satu-satu ya. Yang pertama, kita bisa tambahkan pasangan baru. Caranya, teman-teman tinggal ketikkan saja dictionary person-nya, lalu teman-teman tambahkan key baru yang mau teman-teman tambahkan. Misalkan di sini aku mau tambahkan city ke dalam dictionary person kita. Lalu di sini aku bisa berikan sama dengan, lalu value apa yang
mau aku simpan ke dalam key city ini. Misalkan di sini aku tuliskan Bandung. Kalau di sini aku print dictionary-nya, maka dia akan berikan aku dictionary lengkap dengan pasangan yang baru, yaitu city, dengan value Bandung. Lalu yang kedua, aku bisa untuk edit pasangan tertentu di dalam dictionary yang sudah dibuat. Caranya, di sini teman-teman tinggal panggil saja kunci dari value yang mau teman-teman ubah. Misalkan aku mau ubah umur dari Alice ini ya, lalu teman-teman bisa assign value baru. Misalkan di sini aku mau ubah umurnya menjadi 21, jika ini kita eksekusi lagi, maka di sini teman-teman akan lihat umurnya berubah menjadi 21. Lalu selanjutnya kita juga bisa untuk hapus pasangan tertentu dari dictionary yang sudah kita buat. Di sini teman-teman bisa lakukan dengan perintah del seperti yang kita lakukan di episode sebelumnya ya, dengan list. Lalu teman-teman panggilkan saja dictionary-nya, lalu ketikkan kunci dari pasangan yang mau teman-teman hapus. Lalu jika kita coba untuk tampilkan lagi, maka di sini karena aku mau hapus pasangan name ya, teman-teman bisa lihat bahwa untuk pasangan name dengan value Alice itu sudah hilang dari dictionary kita. Selanjutnya aku mau jelaskan ke teman-teman bahwa kita juga bisa melakukan looping dari dictionary. Di sini caranya sedikit berbeda teman-teman. Kalau sebelumnya kita bisa melakukan looping dengan memberikan satu variabel di dalam statement for-nya, di sini teman-teman perlu berikan dua variabel. Contohnya misalkan di sini aku bisa berikan dua variabel ya, x dan y. Gunanya apa? Gunanya karena kita mau tampilkan key dan value-nya setiap kali untuk setiap loopingnya. Jadi di sini aku mau gunakan X sebagai key-nya dan Y sebagai variabel untuk value-nya. Lalu teman-teman bisa lakukan sisanya, lalu teman-teman bisa tuliskan in person. Karena kita di sini menggunakan dictionary, teman-teman perlu tuliskan .items. Seperti ini ya. Lalu kita bisa lakukan perintah print di dalamnya. Dan di sini misalkan aku mau lakukan perintah print sederhana ya. Aku mau tuliskan untuk setiap pasangannya dengan format seperti ini. Jika ini aku eksekusi, maka aku akan dapatkan hasil seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk looping pertama, kita dapatkan H21, dan looping kedua kita dapatkan city sama dengan Bandung. Jadi itu adalah cara untuk teman-teman melakukan pengulangan dengan dictionary sebagai acuannya. Selanjutnya kita juga bisa gunakan list di dalam dictionary. Contohnya di sini misalkan aku punya sebuah dictionary yang aku kasih nama student, lalu di dalamnya aku punya beberapa pasang value. Misalkan di sini aku berikan nama dia Bob, lalu untuk age-nya misalkan dia 17. Lalu di sini untuk list-nya aku mau berikan skor dari nilai Bob ya, selama dia di sekolah. Misalkan setelah mengerjakan ujian, dia memiliki histori nilai seperti ini. Jadi ada 3 nilai ya. Seperti yang teman-teman ketahui, di sini aku menggunakan kurung siku. Jadi untuk value dari skornya ini dia adalah list. Lalu di sini kita juga bisa lakukan operasi matematika ya untuk listnya ini. Misalkan di sini aku mau coba untuk cari rataan nilai dari siswa yang namanya Bob ini. Di sini aku bisa langsung gunakan function sum seperti ini. Lalu aku tuliskan dictionary-nya student. Kita akan langsung ambil skornya. Jadi di sini kita akan dapatkan total nilai dari siswa yang namanya Bob ini. Lalu kita bisa coba untuk bagi dengan function len ya. Jadi function len ini dia berguna untuk menghitung kira-kira ada berapa item di dalam sebuah list. Jika kita coba untuk print average-nya, maka kita akan dapatkan nilai rataan dari Bob ya, yang mana ini adalah 86. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu adalah keseluruhan episode kali ini. Kita sudah bahas tentang tuples dan dictionary. Jika masih ada yang teman-teman bingungkan, seperti biasa, teman-teman bisa langsung tanyakan di dalam kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video EdCode yang lain.